Akan siapa Allah Ta'ala Al-Muhtarifata kepada orang yang mempunyai mata pencaharian, kepada orang yang punya pekerjaan, gitu ya. Al-Muhtarifah, punya pekerjaan, punya mata pencaharian, biumurin, dimuliakan biumurin dengan perkara-perkara Uddilu yang mereka telah dilebihkan. Uddilu mereka dilebihkan biha dengan umur, dengan perkara-perkara tersebut, alal muta'abbidina atas orang-orang yang ahli ibadah, min ghairi hirfatin dengan tidak mempunyai pekerjaan. Waqad akramallahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan orang yang punya pekerjaan, gitu ya. Ada orang punya pekerjaan, kemudian rajin ibadah, itu namanya kamulat mujahadatuhu. Itu orang udah sempurna mujahadahnya kepada Allah. Ada orang kerja, dia tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu, apalagi sampai yang sunnah-sunnahnya dia nggak tinggalin. Kerjanya terus 5 waktu sholat dia tidak tinggalkan, apalagi yang sunnah dia kerjain. Maka orang tersebut akramallahu ta'ala, Allah muliakan. Allah muliakan bagaimana? Bi umurin fuddilu. Allah muliakan orang tersebut dengan perkara-perkara yang mereka diberikan kemuliaan oleh Allah, ya, berbeda dengan orang-orang yang ahli ibadah tapi nggak punya pekerjaan, gitu ya. Jadi ulama-ulama kita, masyayikh kita, termasuk sahibul wasiyah Al-Imam Abdullah Abdul Wahab Asy'arani, beliau nganjurin kita itu muti punya pekerjaan, muti punya mata pencaharian. Biarin jadi petani, alhamdulillah. Yang jadi buruh, alhamdulillah. Tapi 5 waktunya sholat dia tidak tinggalkan. Ibadah sunnahnya dia kerjain. Pulang dari kerja, malamnya dia ngaji, ikut hadir di majelis taklim, duduk dengan para ulama, duduk dengan para kiai, duduk dengan para guru-guru. Maka orang tersebut akramallahu, Allah muliakan, daripada orang-orang yang ahli ibadah aja, gitu ya, tapi nggak kerja, gitu ya. Ibadah aja nggak kerja, ibadah kerja kagak, usaha nggak punya, begitu ya. Makanya saya selalu menganjurkan kepada jamaah-jamaah saya harus punya usaha. Apa aja usahanya? Mau dagang kek, mau ngobiek kek, begitu ya, mau servis HP kek, mau apa aja, pokoknya harus punya usaha. Jangan tok nggak punya usaha, di rumah duduk sila muntir tasbih tapi nggak punya usaha, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang punya pekerjaan kemudian dia beribadah kepada Allah, Allah muliakan. Yang pertama katanya kelebihannya orang yang punya pekerjaan daripada orang-orang yang ibadah nggak punya pekerjaan. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, anna a'mala ahadihim, sesungguhnya amal-amal salah satu him daripada mereka, orang yang bekerja, yaitu lahu, baginya sendiri, likaunihi, karena keadaannya ini si ahad, keadaannya orang tersebut, yaitu yakulu, makan orang tersebut, min kasbihi, daripada usahanya orang tersebut. La, tidak,
dia makan min sodakotin nasi, daripada sodakoh manusia, wa ausahihim, dan kotoran manusia. Gitu ya. Kerjaannya minta-minta, ngider gitu ya, minta sedekah. Ngider minta sedekah, nggak punya kerjaan, minta sedekah gitu. Atau di rumah ibadah, nggak punya pekerjaan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengharapkan sedekah manusia. Nggak punya kerjaan, ngajar kagak, punya santri kagak, begitu ya? Gitu, ngajar kagak, pengajian kagak, punya santri kagak, punya jamaah kagak. Di rumah aja ibadah. Ya, usaha di rumah juga kagak ada, nggak ada usahanya. Akhirnya apa? Akhirnya dia hanya mengharapkan sedekah dari manusia, dan dia hanya mengharapkan daripada kotoran manusia. Apa itu kotoran? Yaitu yang kemarin saya terangin, kotoran itu adalah zakat. Jadi ketika ada orang mengeluarkan zakat, itu sama aja itu orang ngeluarin kotoran dari dirinya dan dari hartanya. Ibaratnya kalau ada orang ngeluarin zakat, itu ada orang nih ngeluarin zakat, dia lagi ngeluarin apa? Lagi ngeluarin keringat kotornya, lagi ngeluarin air kencingnya, lagi ngeluarin tainya, kotoran di badannya, dan hartanya dia keluarin. Makanya zakat itu adalah kotoran. Pantes kalau Rasulullah SAW tidak menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu kotoran. Gitu ya. Akhirnya apa? Nggak punya kerjaan, di rumah aja ya. Nggak punya kerjaan. Akhirnya ngarepin apa? Sedekah dari orang, ngarepin zakat dari orang. Dia muter-muter nyari zakat, muter-muter nyari sedekah, terus nggak punya kerjaan. Gitu ya. Tapi orang yang punya pekerjaan, anna a'mala ahadihim lahu. Apa itu nah? Dia beramal itu untuk diri sendiri. Gitu ya. Ya. Dia beramal, kerja. Begitu kerja dia ibadah. Ibadah buat dirinya. Dia sholat buat dirinya, dia zikir buat dirinya, begitu ya. Dia baca sholawat, dia baca anu buat dirinya, kerja buat dirinya. Tapi kalau orang nggak punya pekerjaan, hanya ibadah, mengharapkan sedekah daripada manusia, mengharapkan daripada zakat kotoran daripada manusia, kerjaannya, amalnya bukan buat dirinya, tapi buat siapa ya? Buat orang lain. Gitu ya. Gitu. Buat orang lain harinya dia sholat buat orang lain, dia zikir buat orang lain. Paham nggak? Apa? Orang kerjaan sila. Wiridin saya dong ya? Hah? Wiridin saya ya? Iya, wiridin ya. Pak Kiai, doain saya Kiai ya. Tuh, ada dia wirid tuh, beramal, dia ibadah. Wirid, zikir, baca sholawat, dia beramal. Tapi dia beramal, ngewirid, zikir, dia sholawat bukan buat dirinya, buat orang lain. Gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak punya kerjaan. Kalau dia punya kerjaan mau dia sholat aja. Dia beres zikir, dia beres sholawat, dia beres baca Quran, baru ada orang yang minta tolong doa, baru dia doain dalam doanya. Ketika dia beramal, ketika dia zikir buat dirinya sendiri. Gitu. Gitu ya. Tuh, paham ya maksudnya ya? Yang pertama itu. Asani yang kedua, bermula yang kedua, orang yang mempunyai pekerjaan oleh Allah dimuliakan daripada orang ahli ibadah yang nggak punya pekerjaan. Yang kedua adalah ada mudakwahul ilma,
tidak adanya pengakuannya orang tersebut yang punya pekerjaan al-ilma kepada ilmu, wa takabburihi ay wa adamu takabburihi, dan tidak ada sombongnya orang tersebut alal jahilina kepada orang-orang yang bodoh. Yang kedua tuh, orang kalau punya pekerjaan ibadahnya jalan. Orang punya pekerjaan yang sunnahnya jalan. Ngajar, habis ngajar ibadah, zikir, begitu ya. Usaha, beres usaha ibadah, zikir. Maka dia tidak ngaku-ngaku ahlul ilmi. Nih, gua ahlinya ilmu mah. Ya, pokoknya ngaku-ngaku. Enggak sombong. Tapi kalau orang nggak punya pekerjaan, duduk muntir tasbih, ibadah, nggak punya pekerjaan. Kerjaannya apa? Ibadah terus. Timbul dakwahul ilma, timbul ngaku-ngaku ahlul ilmi. Timbul sombong. Ya. Yai, ada apa? Ada masalah kiai, beres. Ya, tenang, beres. Udah Allah dia apa? Allah sama dia diapain? Dilewatin Allah. Ya, gitu. Kayak dia tahu masalah ke depan, kayak dia tahu urusan ke depan. Sombong tuh. Ahli ibadah. Kalau nggak punya kerjaan cuma duduk doang, zikir doang. Sombong. Sombong, ngerasa doanya cepet diijabah, doanya cepet langsung Allah terima. Timbulnya apa? Sombong. Akhirnya apa? Begitu orang minta doa langsung aja enak bener kan? Yai, ada apa? Ya. Ada masalah Yai? Udah pokoknya beres. Seminggu udah beres pokoknya. Cair. Wah gitu ya. Iya. Pokoknya beres. Gitu. Hasil, waduh ya, masya Allah, udah hebat bener tuh, melebihi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia tahu urusan ke depan, padahal boro-boro dia tahu. Ketika Rasulullah SAW ya berkata sesuatu urusan ke depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur Rasulullah SAW. Ditegur dalam surat Al-Kahfi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau urusan yang ke depan ucapkan insya Allah. Ya, begitu. Ini kagak, ini sombongnya begitu. Kalau orang nggak punya pekerjaan, cuman duduk sila ibadah aja, timbul sombong. Gitu ya. Fayashhadu haqqarata nafsihi wa ta'zima ghairihi. Fayashhadu, maka melihat ini orang yang punya pekerjaan, haqqarata nafsihi, akan ya apa namanya, hinanya dirinya orang tersebut, wa ta'zima ghairihi, dan melihat orang yang punya pekerjaan kepada mengagungkan selain dirinya orang tersebut. Kalau orang punya pekerjaan, ibadahnya jalan, dia ngelihat dirinya hina, begitu Cid. Ya Allah, hina amat saya ya, gitu. Nggak ada mulia-mulianya. Makanya kita disunnahin tuh, maaf, kalau buang air besar, begitu tai keluar, disunnahin kita, muka kita majuin sedikit. Supaya apa? Nyium bau tai, gitu Cid. Begitu trot keluar tai, disunahin maju sedikit ke depan muka kita, biar hidung nyium bau apa? Bau tai kita. Apa kita bilang dalam hati? Ya Allah, kohar nggak ada mulia-mulianya, tainya bau. Berarti kohar bawa-bawa tai dalam perutnya. Hina, kenapa? Karena dia bawa yang bau, yang menjijikkan dalam badannya. Ya,
Iya, begitu cium, baunya tai gua. Oh, kecuali kalau tai ente bau minyak wangi. Baru ente bilang, wah gua orang mulia, orang hebat, tainya aja wangi. Iya, tainya bau, begitu cium bau. Berarti kita apa? Kita apa? Hina. Kenapa hina? Kita jalan, duduk, tidur bawa apa? Bawa tai dalam badan kita. Hina kita. Gitu ya. Makanya orang yang punya pekerjaan, udah gitu ibadahnya rajin, dia akan menyaksikan bahwa dirinya hina. Wa ta'zima ghairihi, dan kepada orang lain dia apa? Memuliakan orang, mengagungkan orang, enggak memandang sebelah orang. Ingat begitu ya? Tuh. Makanya begitu zaman sekalian, teman-teman sekalian, kalau ngelihat yang tua kita hormatin. Apa kata kita begitu ngelihat yang tua? Ya Allah, itu orang banyak pahalanya. Tuh begitu. Banyak amal ibadahnya, maka dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Karena lahirnya duluan, maka ibadahnya lebih banyak dari saya. Akhirnya dia muliain. Kenapa Anda memuliakan orang yang tua umurnya daripada Anda? Karena amal ibadahnya lebih baik, lebih banyak daripada saya. Begitu melihat sama yang muda, ya Allah, kata kita tuh, begitu melihat yang muda, ini orang saya muliain. Kenapa saya muliain? Ini yang muda umurnya di bawah kita, karena dosanya lebih sedikit daripada kita. Gitu ya. Jadi ngelihat yang tua kita lihat amalnya, ngelihat yang muda kita lihat apanya? Dosanya lebih sedikit. Baru insya Allah kita memuliakan kepada yang tua, sayang sama yang muda. Begitu. Ya, jangan nepok dada. Ya, jangan ngangkat kepala. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Semuanya punya Allah. Napas kita punya Allah. Ruh di badan kita punya Allah. Nggak ada yang kita banggain. Begitu ya. Semuanya milik Allah. At-talisu, bermula yang ketiga, yaitu selamatnya orang tersebut min syibhil aqliyati, daripada menyerupai akal billahi, di dalam zat Allah, wa fi rusulihi, dan di dalam rasul-rasulnya Allah, wa akami, dan hukum-hukum Allah. Kalau orang yang ahli ibadah nggak punya pekerjaan, akhirnya banyak ngelamun. Akhirnya apa? Akhirnya Allah dia pikirin, gitu ya. Allah dia pikirin kayak gimana Allah ya. Tuh Rasulullah kayak gimana ya? Dipikirin sama dia. Tapi kalau orang punya pekerjaan, ini orang sibuk dengan rutinitas. Ya, sibuk. Boro-boro dia mikirin bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah, karena sibuk memikirkan pekerjaannya. Dia tidak memikirkan sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selamatnya begitu. Ya. Coba aja gitu ya. Kita ada masalah, sibuk, lupa tuh masalah. Tapi kalau kita punya masalah kecil, di rumah aja nggak sibuk, udah ngelamun aja. Kenapa? Karena mikirin masalah, tidak ada kesibukan. Sama orang yang ahli ibadah, tidak punya pekerjaan, ditakutkan nanti dia memikirkan zat Allah, mengakal-akalkan dengan akalnya. Gitu ya. Ya, takut. Tadi yang ada temennya sombong. Gitu. Ya, diibaratin Allah kayak bos begitu ya. Jadi sama dia diibaratin Allah kayak bos ya. Gitu. Kalau bos disuruh sama bos kita taat. Kalau disuruh sama bos kita taat, yang dijauhin kita jauhin. Ya, maka bos akan seneng sama kita, apa aja dikasih. Akhirnya apa? Akhirnya kita berpikir Allah kayak manusia, kayak bos. Akhirnya dia ngerasa dengan ibadahnya
dengan segala macam zikirnya, dengan segala macam wiridnya, dia seakan-akan mengatakan doa saya langsung ijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Timbul sombong. Nah, itu namanya syibhul aqliyah namanya. Takutnya begitu. Banyak kayak begitu ya? Banyak kayak begitu ya? Gitu. Main enak aja ngomongnya. Gitu ya. Nah, Rasulullah aja ditegur gitu. Tegur Rasulullah. Insyaallah. Itu nisbah kepada Rasul. Gitu ya. Kita main enak aja. Insyaallah. Semoga gitu ya. Semoga Allah mudahkan. Begitu. Ya, semoga Allah hasilkan. Semoga aja doa. Begitu ya. Kalau enggak pakai insya Allah. Ar-rabi'u, yang keempat, idza waqa'a, apabila jatuh orang tersebut fi maksiatin, di dalam maksiat, yasiru, maka jadi orang tersebut yashhadu, menyaksikan orang tersebut qabhaha, akan jeleknya dirinya, wala yara, dan tidak melihat orang tersebut annahu, sesungguhnya orang tersebut yaitu fa'ala syai'an, mengerjakan orang tersebut syai'an, sesuatu ya, yukaffiruha, yang menghapus sesuatu tersebut, ha, kepada ini ya, sesuatu yang dia kerjain, wa ghaira dzalika, dan selain demikian itu. Yang keempat, kalau orang punya pekerjaan, ibadahnya jalan, maka kalau dia melakukan maksiat, maka dia langsung menyaksikan bahwa dirinya jelek. Ya Allah, jelek amat diri saya ya, gitu. Dan dia nggak pernah melihat bahwa dirinya bisa mengerjakan sesuatu yang bisa melebur dosanya. Kalau orang nggak punya pekerjaan, ibadah ngegampangin. Begitu bikin maksiat, tetap saya mulia kok, gampang udah. Nanti juga beres maksiat, ambil air wudhu, duduk, baca anu, yukaffiruha, maka Allah hapuskan dosa kita. Akhirnya apa ya? Nganggap enteng bikin maksiat. Kenapa? Ngerasa dia punya bacaan, ngerasa dia punya wiridan, ngerasa dia punya amal. Kalau dia amalin, kalau dia baca, itu dosa-dosanya lebur semua, hapus. Akhirnya apa? Ngerasa mulia terus. Ngerasa ngegampangin bikin dosa. Nah, gitu ya. Jeleknya begitu. Wa kana sayyidi, dan ada siapa tuanku, Ali Al-Khawas. Gurunya ya. Guru Al-Imam Asy'arani. Sayyidi Ali Al-Khawas. Yaqulu, yaitu berkata Sayyidi Ali Al-Khawas, indi, menurutku, di sisiku, pendapatku, pemahamanku, begitu ya. Analladzi, bermula orang yang yakulu, makan orang tersebut, min kasbihi, daripada pekerjaannya orang tersebut, walau makruhan, walaupun pekerjaannya makruh. Kal hajjami, seperti tukang-tukang bekam. Wal qanwati, dan tukang-tukang pembuat tombak. Yaitu ahsanu, lebih bagus, minal muta'abbidi, dari orang-orang yang ahli ibadah, alladzi, yang yakulu, makan orang tersebut, bidinihi, dengan agamanya, wa yut'imuhun nasu, dan mengharapkan hu, kepada ini muta'abbid, siapa an-nasu, manusia, bisolahihi, dengan kebaikan-kebaikannya muta'abbid. Gitu ya. Kemudian kata tuanku guru Sayyidi Ali Al-Khawas, beliau mengatakan, indi, menurutku, pendapatku, bahwa orang yang mempunyai pekerjaan yang dia makan dari kerjanya,
yang dia makan dari mata pencahariannya, walaupun pencahariannya makruh, kayak tukang bekam, kan nyakitin orang itu. Orang dia, karena pakai silet, pakai jarum, kan nyakitin orang, makanya makruh. Ya. Tukang apa ya? Bikin tombak. Tombaknya apa? Buat nusuk orang segala macam gitu ya. Gitu ya. Makruh. Tapi walaupun dia punya pekerjaan makruh, tapi dia makan dari hasil kerjanya, makan dari pekerjaannya, orang tersebut lebih mulia, orang tersebut lebih bagus dari orang-orang ahli ibadah yang tidak punya pekerjaan, yang dia makan dengan agamanya. Ada gitu orang makan pakai agamanya, ada tadi ya gitu. Usahanya dengan apa? Dengan duduk zikir, dengan baca zikir, dengan dia berwirid, dengan dia beramal, itu dia makan dengan agamanya namanya. Ya, yakulu bidinihi. Sehingga ketika ada seseorang yang ahli ibadah, yang makan dengan agamanya, wayut emuhun nasu bisolahihi, kan kedengeran tuh sama orang. Katanya di anu ada kiai, ada abuya di tengah hutan. Orang berbondong-bondong, wayut emuhun nasu, orang berbondong-bondong datang sama itu kiai, datang sama itu abuya bisolahihi, untuk mengambil kebaikan daripada kiai tersebut, daripada abuya tersebut. Akhirnya dia makan bidinihi, dengan agamanya. Dia makan min sodakotin nasi, daripada sedekah manusia. Dia makan min ausakhin nasi, daripada kotoran-kotoran manusia. Karena kita paling senang tuh ya, ada kiai anu di tengah hutan, kesono mau minta doanya, kesono mau minta apa namanya, biar ngambil berkahnya. Itu namanya wayut emuhun nasu bisolahihi, membuat manusia jadi apa? Apanya? Berusaha mengharapkan untuk mengambil kebaikan. Ya gitu ya. Kalau punya pekerjaan mah enak gitu. Kalau ada pekerjaan ngajar begitu ya. Gitu. Kiai ngajar, berarti punya pekerjaan, dia punya usaha namanya. Tapi kalau ada orang nggak kemana-mana di rumah, zikir aja, itu berarti orang nggak punya pekerjaan. Gitu. Tapi zaman sekarang susah sih. Kadang-kadang usahanya pakai handphone, nggak ketahuan. Iya, susah. Kalau dulu kelihatan lah. Dulu ya, zaman dulu, belum ada handphone, orang kelihatan. Dia bener nggak usaha. Kenapa? Karena dia nggak pernah keluar rumah, nggak ada usahanya. Bener zaman dulu mah. Ya. Tapi zaman sekarang nggak bisa. Di rumah aja pakai handphone, di rumah aja di depan duduk di depan komputer bisa menghasilkan duit. Berarti dia punya usaha online namanya. Iya, dia punya toko online. Tuh, susah zaman sekarang, gimana tuh dia menghukuminya? Susah ya. Iya. Kiai zikir aja ya nggak mana-mana. Kagak taunya usahanya, masya Allah. Ya, usaha pom bensin, usaha anu dia cuma nerima laporan doang. Kiai, laporan kiai ini hasil bensin. Ya, apa sih? Nggak mana-mana. Tapi dia punya usaha di mana-mana. Susah sekarang mah ya, susah ya. Ya, gitu. Makanya kita diajarin apa? Husnuzon. Diajarin berbaik sangka. Nah, ini dibahas kitab ini supaya kita ini apa? Supaya kita ini gemar untuk berusaha, gemar bekerja, ada punya usaha. Kenapa? Kalau kemudian ulama tasawuf mengajarin tarkul kasbi, udah tinggalin pekerjaan, ibadah, dunia mati. Kalau dunianya mati nanti diambil oleh orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang murtad kagak maju-maju. Kenapa? Karena semuanya duduk di rumah zikir. Repot lagi nanti.
Makanya ulama tasawuf agar dunia ini rame, dunia ini maju, Islam maju, akhirnya apa? Ulama tasawuf menganjurkan, ayo kerja, usaha. Gitu ya. Gitu. Ya. Nah, tapi zaman sekarang jangan seuzon ya. Jadi kalau ada kiai, ada ulama, ada orang ahli ibadah di rumah aja ya, nggak keluar. Jangan ente berburuk sangka. Bisa jadi dia punya pekerjaan lewat online. Begitu ya? Begitu aja udah. Atau barangkali dia punya usaha di luar, banyak properti, pom bensin, cuman dia nggak ngelola. Yang ngelola orang lain cuman laporan doang. Gitu ya. Ada kiai itu di Bogor tuh. Iya. Namanya pesantren Darul Mughni, kaya bener tuh kiai. Pesantren pakai lift. Pesantren pakai lift. Namanya orang kaya. Iya, Darul Mughni. Emang kayaknya namanya Mughni. Iya. Pakai lift naiknya pesantrennya. Itu saking luasnya pesantren, itu punya mobil yang buat golf sih. Mobil golf itu ada 40. Ente hitung aja, itu satu mobil golf harganya kan lumayan itu. Mobil yang dipakai buat itu yang golf itu mobil, itu kan lumayan harganya. 40 biji buat guru-guru kalau mau aja. Gitu. Kayaknya di rumah aja, kagak taunya Masya Allah. Usahanya di mana-mana. Termasuk dia punya apa namanya? Kayak model beko apa itu? Ada berat ya? Ada berat. Ada berat. Banyak usahanya. Iya gitu. Itu paling kecil sehari itu nerima duit 300 juta. Sehari. Sehari. Saya dengar begitu. Itu kiai katanya paling kecil sehari nerima duit, kalau paling kecil loh, itu 300 juta. Setoran dari usaha-usaha dia itu di luar. Setor, kiai setor, itu 300 juta. Makanya kalau pengajian bulanan manggil kiainya itu kayaknya di amplopin 50 juta amplopnya. Kiainya. Gitu. Cerita ya denger ya. Nah, sampai begitu tuh. Ya, jadi susah menghukuminya susah. Jadi kita diajarkan apa? Husnuzon, berbaik sangka. Begitu ya. Jangan langsung dihukumi. Oh, nggak bener tuh. Nggak punya pekerjaan, jangan ya. Barangkali dia punya pekerjaan yang kita nggak tahu kalau dia punya pekerjaan. Summa la yakhfa wallahu a'lam.